Pasal 36 ayat yang ke-26. Biarlah ayat ini boleh memberikan kekuatan pada kita. Karena janji di dalam firman Tuhan di dalam kitab Yehezkiel pasal 36 ayat yang ke-26. Ya, tadi pada waktu saya duduk di situ saya melihat, wow. Ya, kita melihat sesuatu yang indah hari ini di dalam puji-pujian, tetapi Tuhan berkata, ya, aku memberikan yang lebih indah. Yaitu di dalam kitab Yehezkiel pasal 36 ayat yang ke-26 yang berkata, kamu akan kuberikan hati yang baru. Di dalam tahun yang baru ini Tuhan memberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Biarlah di dalam tahun yang baru ini setiap daripada kita memperoleh hati yang baru Tuhan yang sediakan untuk kita semua. Amin. Ya, tidak hanya sesuatu yang indah, ya, yang kita boleh dapatkan, yang kita boleh terima, tetapi Tuhan menyediakan sesuatu hati yang baru juga untuk setiap daripada kita, roh yang baru, dan juga dikatakan bahwa Tuhan menjauhkan akan hati yang keras dari tubuh kita, dan Tuhan memberikan kepada kita hati yang apa? Hati yang taat. Tidak ada yang dapat mengubah selain kita sendiri yang mengubah kehidupan kita. Amin, saudara. Tidak ada sesuatu yang dapat mengubah kehidupan kita kecuali kita sendiri yang mengubah akan kehidupan kita. Maka itu di dalam tahun yang baru ini biarlah terjadi sesuatu perubahan yang tidak baik kita tinggalkan dan sesuatu yang baik kita bawa, bahkan lebih baik lagi di dalam tahun yang baru ini. Amin. Karena Tuhan memberikan sesuatu yang baru untuk kita. Ada sesuatu ada sesuatu percobaan. Ada ikan yang ditaruh di dalam suatu akuarium. Akuariumnya cukup besar. Ikan itu ditaruh di sebelah sisi, di mana ikan itu memang sengaja dibiarkan lapar. Ikan yang cukup besar, yang mana biasanya makan akan ikan kecil. Di dalam tank yang satunya, yang hanya dibatasin oleh kaca, disediakan ikan-ikan yang kecil seperti ikan teri, saudara. Maka dari itu ikan yang besar ini yang biasa makan akan ikan yang kecil, dia berusaha setiap kali dia berusaha untuk memakannya karena dia lapar, dia berusaha untuk memakan tetapi menubruk akan kaca pembatas di tengahnya. Dan setiap kali dia ingin mencoba, maka itu dia gagal, mencoba dia gagal, dan akhirnya dia lemas dan dia berdiam diri. Habis itu pembatasnya diangkat, pembatas kaca yang memisahkan antara ikan yang besar dengan ikan yang kecil diangkat. Maka dari itu ikan yang kecil bercampur dengan ikan yang besar ini. Tetapi ikan yang besar tidak memakan ikan yang kecil. Karena ikan ini give up. Karena ikan ini putus asa. Karena sudah mencoba beberapa kali gagal. Dan karena tidak dapat apa yang dia inginkan. Maka dari itu dia menyerahkan. Ikan yang kecil ini bermain-main di sekitar daripada ikan yang besar ini. Dan ikan yang besar ini tidak pernah memakannya lagi. Saudara, di dalam kehidupan kita, sering kita juga sama. Sering kita mengalami kegagalan demi kegagalan. Tetapi kita berusaha untuk memutuskan untuk kita tidak melakukannya lagi. Tetapi boleh kita diingatkan hari ini bahwa Tuhan membuat sesuatu yang baru untuk kita. Amin, di dalam tahun yang baru. Jangan kita hidup di dalam kegagalan kita. Ada sesuatu yang baru yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Saya percaya di dalam tahun 2012 ini, tahun di mana Tuhan membawa akan kehidupan saudara lebih produktif. Amin. Saya suka sekali kemarin firman Tuhan disampaikan untuk kita menjadi orang yang berfungsi, menjadi orang yang dapat menjadi berkat, menjadi orang yang meaningful, yang berarti
di dalam kehidupan kita. Saya percaya di dalam kehidupan setiap daripada kita, Tuhan ingin menjadikan kita menjadi orang-orang yang berarti di tahun 2012 ini. Untuk menjadi orang yang berarti, maka dari itu Tuhan ingin melipat gandakan. Ada sesuatu increase di dalam kehidupan kita sehingga saudara bisa menjadi berkat. Kalau tidak ada sesuatu increase di dalam kehidupan kita, maka dari itu kita di dalam kekurangan sehingga kita tidak dapat bisa membagikan apa yang kita punya. Tetapi pada saat Tuhan memberikan increase kepada kita, supaya kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang di tahun 2012 ini. Ada amin saudara. Tuhan ingin membuat sesuatu perubahan terjadi di dalam kehidupan setiap daripada orang percaya di dalam tahun 2012. Mungkin banyak orang yang bertanya-tanya apa yang akan terjadi di dalam tahun 2012. Saya pun tidak akan tahu saudara. Saya pun tidak tahu apa yang akan terjadi di dalam tahun 2012. Mungkin orang mengatakan bahwa tahun 2012 adalah tahun di mana akhir zaman terjadi. Biarlah hal itu mengingatkan kita bahwa Tuhan coming back. Amin, saudara. Tapi lebih daripada itu, biarlah kita boleh selalu diingatkan. Tidak hanya bahwa Tuhan akan kembali, tetapi kita boleh diingatkan bahwa Tuhan bersama dengan kita hari ini. Ada amin saudara. Besok Tuhan juga bersama dengan kita. Dan selama-lamanya Tuhan akan bersama-sama dengan kita. Maka itu biarlah kita mencari apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita hari ini. Apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan besok hari. Apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan minggu yang akan datang atau bulan-bulan yang akan datang. Biarlah di dalam kehidupan kita. Biarlah di dalam kehidupan kita terjadi sesuatu perubahan, terjadi sesuatu di mana setiap daripada kita lebih produktif lagi, hidup kita lebih berarti, hidup kita lebih meaningful. Saudara, di dalam kehidupan kita, saya makin menyadarin di dalam pengalaman yang saya sudah laluin sampai saat ini. Saya mengaminkan apa yang dikatakan oleh Stephen Covey. Apa yang dikatakan oleh pakar daripada motivator yang kita kenal. Di dalam video yang bukan video, rekaman yang saya pernah dengarkan ya tentang 7 Habits. Sesuatu di mana hal ini menggugah akan saya secara pribadi dan saya diingatkan kembali. Saya mengaminkan apa yang dikatakan oleh Charles Swindoll juga. Pakar rohani juga mengatakan hal yang sama. Yaitu yang mengatakan bahwa ya attitude, sikap kita lebih penting daripada segala sesuatu. Lebih penting daripada masalah kita. Perhatikan. Sikap kita lebih penting daripada masalah kita. Sikap kita lebih penting daripada uang kita. Sikap kita lebih penting daripada pendidikan kita. Sikap kita lebih penting daripada pengalaman kita. Sikap kita lebih penting daripada segala hal. Stephen Covey mengatakan bahwa 10% di dalam kejadian yang kita alami adalah 10% karena hal itu terjadi di dalam kehidupan kita. Harus terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi 90% dia katakan terjadi karena sikap reaksi kita yang menentukan hal itu terjadi. Entah baik ataupun buruk. Ada amin. Segala sesuatu bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Tetapi sesuatu itu menjadi sesuatu yang baik atau yang buruk. Firman Tuhan katakan bahwa mereka rekakan hal-hal yang apa? Yang buruk, tetapi Tuhan bisa merubah menjadi sesuatu yang baik. Tergantung daripada sikap kita. Kalau kita melihat sesuatu giant di tahun 2012 dan sikap kita lari daripada giant ini, maka dari itu kita tidak akan mengalami kemenangan atas giant. Tidak mengalami kemenangan di dalam sesuatu yang Tuhan sediakan, sesuatu yang besar, sesuatu yang hebat. Tetapi pada saat kita
sikap kita menghadapi akan masalah yang ada di dalam kehidupan kita dengan bersama dengan Tuhan, sikap kita percaya kepada Tuhan. Sikap kita dengan kita percaya bahwa lagu-lagu tadi yang kita nyanyikan bahwa membawa kita kepada sesuatu kemenangan. Maka dari itu sikap kitalah yang akan menghasilkan entah kita kalah ataupun menang. Ada amin saudara. Karena yang terjadi dalam kehidupan kita ditentukan oleh sikap, bagaimana sikap kita menghadapi di dalam tahun 2012 ini. Sikap daripada saudara dan saya, bagaimana kita berjalan di dalam tahun 2012 ini. Yang terpenting bukanlah apa yang terjadi, tetapi bagaimana kita menanggapi, bagaimana sikap kita terhadap apa yang kita hadapin. Amin saudara, katakan sama-sama sikap, attitude. Amin, bahwa sikap kita adalah yang terpenting. Saudara mau menjadi pemenang, sikap kita harus menjadi sikap seorang pemenang. Kenapa Alkitab mengatakan bahwa kita lebih daripada pemenang? Supaya kita mempunyai sikap seorang pemenang. Ada amin saudara. Kalau Tuhan tidak menginginkan kita mempunyai sikap, kita belum menang, tetapi Tuhan sudah katakan engkau lebih daripada pemenang. Supaya apa? Supaya sikap kita lebih daripada pemenang. Anak-anak kecil diajarkan, aku anak raja, engkau anak raja. Kenapa saudara? Emangnya kita benar-benar anak raja? Mana rajanya? Pakaian kita juga mungkin nggak seperti orang kerajaan, tetapi kita percaya kita anak raja daripada segala raja. Amin saudara. Di dalam kehidupan kita, Tuhan membuat kita untuk kita mempunyai sikap sebagai seorang pemenang. Sikap kita lebih penting daripada apa yang kita punyai. Sikap kita lebih penting daripada pendidikan. Saya banyak sekali menjumpai banyak sekali orang-orang di mana mereka hidup dari keluarga yang mampu. Mereka mempunyai fasilitas, mempunyai suatu kesempatan yang luar biasa. Tetapi mereka hidup tidak lebih daripada orang yang average. Tetapi saya melihat orang-orang di mana dari keluarga yang tidak mampu, yang berasal daripada orang yang tidak punya, orang yang miskin. Tetapi mereka berjalan di dalam kesuksesan di dalam hidup. Saudara memperhatikan akan hal ini? Di mana saya banyak sekali melihat banyak orang-orang yang saya jumpain. Saya kenal dengan talenta daripada mereka, kepandaian daripada mereka, tetapi tidak berbuat apa-apa terhadap dunia ini. Tetapi saya melihat banyak orang yang biasa-biasa, tetapi merubah dunia. Ada amin saudara. Saudara melihat apa yang mungkin kita lihat seperti Saul yang gagah perkasa. Perawakannya bagus, cakap. Tetapi menghadapi Goliat, dia tidak berani. Tetapi orang yang sederhana, seperti siapa? Daud. Menghadapi Goliat, dia mempunyai suatu sikap seorang pemenang. Dengan pengalaman dia bersama dengan Tuhan, dan juga dia percaya bahwa Allahnya besar. Sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan daripada Daud, di mana Daud dapat mengalahkan akan Goliat, saudara. Di dalam kehidupan kita, biarlah kita boleh mengingat akan hal ini. Seringkali kepandaian, mungkin saudara perhatikan, saudara, ya, banyak sekali orang-orang yang badannya besar, ya, nggak berbuat apa-apa untuk istrinya. Istrinya yang ngangkat barang-barang sendiri gede-gede gitu ya. Suaminya cuman nonton TV gitu ya. Badannya padahal gede, saudara. Ya. Pendidikan, perawakan, apa yang kita punyain, entah harta,
tidak merubah, tetapi sikap kitalah yang akan merubah akan dunia ini. Amin, saudara. Ada beberapa kunci yang saya ingin bagikan hari ini untuk kita, untuk bekal kita di dalam tahun 2012. Yang pertama, sikap. Kunci sikap yang saudara dan saya harus punyai, yaitu sikap, kalau boleh saya boleh katakan supaya saudara dan saya berhasil, yaitu sikap keaslian kita harus ada. Sebagaimana saudara dan saya apa adanya, keaslian adalah sikap kejujuran. Keaslian adalah sikap kerendahan hati. Jangan pernah di dalam kehidupan saudara pernah mencoba ataupun berpura-pura untuk menjadi seperti orang lain. Saudara akan mengalami kegagalan demi kegagalan karena kita ingin ataupun berpura-pura menjadi sama seperti orang lain. Maka dari itu saudara tidak akan mengalami suatu kesuksesan. Di dalam tahun 2012, biarlah kita berjalan dengan apa adanya sebagaimana kita. Ada amin saudara. Sebagaimana kita diciptakan oleh Tuhan. Biarlah kita boleh terbuka satu dengan yang lain. Di dalam tahun 2012 ini, kita mulai transparan di hadapan Tuhan. Dengan segala keberadaan kita. Firman Tuhan di dalam kitab Yakobus pasal yang keempat, firman Tuhan katakan bahwa Tuhan menentang orang yang yang congkak. Orang yang congkak adalah orang yang berpura-pura, orang yang memakai topeng di dalam kehidupannya. Orang yang memakai topeng yang berjalan di dalam kepalsuan. Maka dari itu Tuhan tidak dapat menolong akan kehidupan orang yang demikian. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-13, mari kita buka bersama-sama. Di dalam 1 Corinthians, 1 Korintus pasal yang ke-13, ayat yang ke-12. Ayat yang ke-12. 1 Korintus pasal 13 ayat yang ke-12. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna. Tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Rasul Paulus katakan bahwa sekarang aku hanya mengenal yang tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal yang sempurna seperti aku sebagaimana dikenal. Rasul Paulus berbicara di dalam ketransparanan. Di dalam kerajaan Allah dituntut adanya sesuatu transparansi. Ada sesuatu keterbukaan. Ada sesuatu di mana di dalam kerajaan Allah, yaitu ada sesuatu keterbukaan terhadap Allah dan keterbukaan terhadap sesama. Tuhan berbicara di dalam 1 Korintus pasal yang ke-13. Rasul Paulus membicarakan akan hal kasih. Kasih di mana di dalam kerajaan Tuhan, di dalam kerajaan Allah, kasih Tuhan kepada manusia, manusia kepada Tuhan, dan juga kepada sesamanya. Sesuatu yang luar biasa di sini. Di mana kita hidup di dalam kasih satu dengan yang lain. Di mana kita hidup di dalam kasih daripada Tuhan. Kasih daripada Tuhan tidak akan nyata di dalam kehidupan kita. Orang lain tidak akan memberikan kasih yang nyata kalau kita hidup di dalam kepura-puraan. Bagaimana saya bisa menolong seseorang yang sebenarnya tidak punya duit, tetapi orang itu berlagak punya duit? Saudara bisa mengerti yang saya maksudkan? Hidup di dalam kepura-puraan membuat orang tidak berhasil. Tetapi orang yang apa adanya akan membuat orang itu berhasil. Karena firman Tuhan sendiri katakan di dalam ayat yang keempat, kalau saudara boleh buka. Di dalam ayat yang keempat, di dalam hal kasih. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan
tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Kasih itu tidak sombong. Tidak ada sesuatu kesombongan. Di dalam kehidupan kita, sikap yang utama yang Tuhan mau, tidak ada kesombongan di dalam kehidupan kita. Di dalam tahun 2012, Tuhan mau untuk kita hidup di dalam kerendahan hati kita. Ada amin, saudara? Untuk kita berjalan di dalam kerendahan hati. Hidup di dalam ketidakpura-puraan. Hidup dengan apa adanya. Jangan ada sesuatu pura-pura di dalam kehidupan kita. Entah kita pura-pura suci, entah kita pura-pura baik, entah kita pura-pura menjadi orang yang sukses dan lain sebagainya. Kalau kita gagal, kita mengakui kegagalan kita akan berdiri. Ada amin. Orang yang berpura-pura tidak akan pernah melambung tinggi. Karena begitu melambung pendek, dia sudah wow, luar biasa aku dapat terbang seperti anak-anak kecil yang main Superman. Dia menganggap dirinya bisa terbang, tapi sebenarnya apakah dia terbang? No. Dia tidak pernah akan terbang. Tetapi kalau dia mengakuin kita di dalam kehidupan kita mengakuin apa adanya kita. Maka dari itu kita di dalam kelemahan kita, disitulah kasih anugerah Tuhan berlimpah-limpah untuk saudara dan saya. Di dalam kelemahan kita, di dalam apa adanya kita, di situ kasih anugerah Tuhan berlimpah untuk kita. Yakobus pasal yang keempat, ayat yang ke-6. Ayo kita buka sama-sama. Ya, Yakobus pasal yang ke-6. James chapter